Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Said. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan low vision. Jadi pemeriksaan low vision ini yang pertama kali kita lakukan adalah kita anamnesis terlebih dahulu pasien mengenai apa yang sebenarnya kebutuhan dari pasien tersebut. Apakah pekerjaan sehari-harinya, apakah misalnya tujuannya untuk membaca Al-Quran misalnya, atau untuk membantu pasien menonton televisi. Kemudian kita edukasi pasiennya bahwa pemberian alat low vision ini nantinya bukan untuk memperbaiki mata pasien, eh, tapi untuk membantu pasien dalam aktivitasnya. Nanti kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Misalnya pasien butuh untuk membaca dekat, tentu dengan pemberian alat magnifier. Tapi jika pasien ingin melihat jauh, kita bisa bantu dengan pemberian teleskop. Kita bisa lakukan pemeriksaan refraksi terlebih dahulu, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif dengan menggunakan nanti retinoskop, kita difiksasi jarak jauhnya, dan jangan lupa kita tentukan working distance. Nanti ini akan menjadi acuan pada refraksi subjektifnya. Kemudian pemeriksaan refraksi subjektif jarak jauh kita bisa gunakan LVRC. Jadi kita arahkan 4 meter LVRC di depan pasien. Kemudian kita minta pasien baca beberapa matrik yang terbaca oleh pasien. Kalau misalnya oleh pasien bisa membaca di garis yang 15 matrik, maka kita tulis 4/15. Kalau pasien tidak bisa membaca pada jarak 4 meter, kita majukan lagi 3 meter, kemudian kita majukan lagi 2 meter dan 1 meter. Seperti itu. Kemudian setelah dapat visus jauhnya dari pasien, kita koreksi visus jauhnya atau refraksi errornya dengan menggunakan kacamata. Nah, dari hasil refraksi objektif tadi dengan menggunakan retinoskop yang kita dapatkan, kita miliki oleh pasien yang dimiliki oleh pasien sebelumnya. Nah, refraksi jarak dekat dengan menggunakan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refraksi jarak dekat dengan menggunakan madu manis sekitar 40 atau 30 cm. Nah, kita minta pasien membaca sampai mana pasien bisa membaca huruf-hurufnya. Nah, target pasien itu adalah 0,6. Kalau misalnya pasien cuma bisa 1,0, kita bisa minta ke pasiennya mendapatkan jarak bacanya kabur atau tidak membaik. Nah, tanyakan kepada pasien biasanya jarak baca dari pasien berapa, kemudian kecepatan kita ukur juga tadi bisa untuk melihat dekat. Nah, setelah pemeriksaan visus, kita lanjutkan pemeriksaan lapangan pandang. Bisa kita pakai 2 stick yang ujungnya bola berwarna merah, kemudian satu tongkat diletakkan di bagian tengah untuk fiksasi pandangan dari pasien. Kemudian satunya digerakkan ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, setelah itu kita nilai berapa derajat lapangan pandangnya. Kita gerakkan dari pasien, kita minta digerakkan dari kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kita minta pasien fiksasi tidak melirik dan bilang bahwa bolanya itu sudah terlihat. Lalu catat berapa derajat pada masing-masing kuadrannya. Kemudian pada anak-anak, kalau misalnya pada anak-anak kita menggunakan pemeriksaan kontras yang digunakan lebih BHD. Nah, kalau untuk pemeriksaan kontras pada orang dewasa kita gunakan daya kontras number. Nah, nanti yang kita catat adalah berapa total angka yang dapat dibaca oleh pasien, berapa kontrasnya dan berapa jaraknya. Kalau tidak bisa kita maju. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan warna. Ada kartu, nantinya ada kartu yang berwarna, kita minta pasien menyebutkan warna dari kartu tersebut, kemudian kita susun, dan selanjutnya minta pasien untuk memasangkan dua kartu yang berwarna sama. Nah, kita bantu untuk
bantu untuk kita hitung untuk pemberian alat bantu dekatnya. Misalnya untuk baca dekat atau magnifier. Nah, targetnya itu saat baca badu manis dibagi dengan target yang kita inginkan dikali 100, kemudian dibagi sentimeter jarak pasiennya. Nah, untuk anak-anak kita menggunakan standing magnifier, sedangkan untuk kalau dewasa tidak ada. Kemudian tremor kita gunakan handheld magnifier. Kemudian di akhir pemeriksaan kita bisa uji berapa kecepatan membaca dan menulis pasien dengan magnifier yang kita berikan tadinya. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.